Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada tahun 2024 ini, hari pertama saya akan merilis salah satu saham yang di-request langsung oleh teman saya. Jadi ini melalui jalur khusus ya, tidak melalui Google Form. Yaitu saham ASA ya, atau Cilacap Samudra Fishing Industry. Harganya sedang tidur di 50. Nah, kira-kira ini saham perusahaan apa dan kira-kira apakah akan naik? Ya, kita akan bahas di video kali ini. Seperti biasa nanti saya akan membahasnya secara lengkap ya, kinerja harga sahamnya sejak IPO 10 tahun terakhir, meskipun ini baru IPO ya, setahun jadi 10 tahun terakhirnya nggak ada. Nanti secara fundamental kita akan cek nih perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasinya seperti apa, apakah di 50 ini sudah murah atau masih mahal, dividennya seperti apa, kesehatan finansialnya seperti apa, kemudian seasonality ya untuk sejak IPO karena ini belum 10 tahun. Kemudian dari bandarmologi nanti kita cek struktur sahamnya, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan saham, struktur saham 1 tahun terakhir, kemudian pola month to date-nya atau baru tanggal hari ini ya, tanggal 2 Januari ini seperti apa nanti kita lihat. Kemudian untuk teknikalnya nanti kita akan cek seperti apa. Oke, ini IPO baru Mei 2022, jadi belum lama teman-teman ya. Nah, baru 1,5 tahun kira-kira ya. Harganya sudah ke 50, harga IPO-nya di 100. 10 tahun terakhir ya sudah pasti sedang negatif semua. Saya yakin yang membeli saham ini ya sedang negatif semua, kecuali teman-teman belinya di harga 50 ya. Harga tertinggi setahun terakhirnya pernah di 185 dan terendahnya ya harga saat ini yaitu 50. Ini perusahaan apa? Ini adalah Cilacap Samudra Fishing Industry. Kantornya ada di Jakarta Utara ya. Bidang usahanya ini perikanan ya dan aktivitas cold storage atau penyimpanan atau gudang beku. Ya, subindustrinya ikan, daging, dan produk unggas. Nah, ini adalah profil perusahaannya teman-teman ya. Jadi intinya ini adalah perusahaan di industri perikanan ya. Kegiatannya itu adalah menangkap ikan, kemudian mengolah ikan, membekukan, ada cold storage atau penyimpanan juga ya. Hingga ada perdagangannya ekspor impor. Kemudian dia punya armada buat nangkap sendiri dan dia juga membeli dari nelayan-nelayan di seluruh Indonesia yang bekerja sama ya, bermitra ya. Kira-kira seperti itu kemudian dijual atau di uh, apa diolah kira-kira seperti itu. Nah, ini dari materi public expose ya. Kenapa kok harga sahamnya 50? Pastinya kan ada masalah ya. Saya cek di public expose-nya ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh perseroan. Yang pertama yaitu regulasi, ketidakpastian regulasi karena pergantian pemimpin ya. Jadi ini mau pemilu kan. Jadi nanti mestinya setelah pemilu sudah lancar lagi ya mestinya. Kemudian di sini ada kualitas bahan baku ya. Jadi pengetahuan para nelayan itu lebih mementingkan kuantitas ya. Jadi lebih mementingnya kuantitas, yang penting volumenya besar, tapi kualitasnya kurang. Ya, jadi ini mungkin perlu diedukasi gitu ya, membuat edukasi-edukasi ke nelayan. Kemudian sumber daya manusianya juga kurang, jadi ini juga edukasi. Kemudian logistik dan infrastruktur, jadi Indonesia ini kepulauan, jadi mengakibatkan infrastruktur Indonesia yang belum merata ya. Sementara untuk kendala logistik rantai penggilingan utama Indonesia di Indonesia Tengah dan Timur masih minim dan mahal biayanya sehingga tidak efisien. Ya, jadi ini karena infrastruktur atau mungkin penyimpanannya ya teman-teman ya, cold storage-nya ini sedikit di daerah Indonesia Tengah dan Timur sehingga tidak efisien, biayanya mahal untuk menyimpan mungkin ya. Nah, ini peningkatannya apa? Ini dari materi public expose teman-teman ya. Jadi nanti akan mengembangkan produk baru berbasis bahan baku dari budidaya, jadi akan budidaya. Kemudian ada produk fresh dan live product, ada menjual mungkin produk yang hidup ya, ikan hidup gitu ya. Kemudian nanti akan kerjasama operasi dengan potensial partner. Ini lagi sudah keluar negeri ya, sudah keluar negeri mencari perusahaan untuk joint venture gitu ya. Namun tetap ASA ini pengen jadi pengendalinya ya kalau kalau sesuai dengan informasi public expose. Kemudian mau mengembangkan mini plant di daerah ya. Tadi ada kendala kan. Ada kendala infrastruktur dan ini mau mengembangkan mini plant di daerah-daerah ya untuk meningkatkan efisiensi ya. Kemudian ada penguatan babak
bahan baku dari aquaculture ya. Jadi nanti akan ada pengembangan budidaya ikan dan udang air laut. Oke, kira-kira itu ya. Kemudian ini ada penambahan bidang usaha ya. KBLI-nya ini akan ada penambahan ini bulan Juni 2023 ya, jadi masih 6 bulan. Akan ada kegiatan penangkapan ikan jenis taksa, ikan bersirip Pisces yang dilindungi ya. Jadi ikan yang dilindungi akan ditangkap ya mungkin tadi ya terkait dengan ini ya, mau menjual live product mungkin, saya juga nggak ngerti ya. Kemudian ada pengolah rumput laut ya, nanti akan juga melakukan ini. Kemudian ada pengolahan dan penguatan ikan dengan cara selain tercakup. Ini saya tidak cek lebih detail. Ya, nah ini adalah laporan keuangannya belum tercermin ya. Tadi yang usaha barunya belum tercermin. Di sini masih penjualan ikan. Ya, 295 miliar. Ini juga tidak didetailkan berapa persen ekspor, berapa persen lokal. Kemudian ada pendapatan lain-lain dari sewa. Mungkin ini tadi cold storage ya. Cold storage-nya mungkin, kemudian ada jasa proses ikan, pengolahan ada juga, namun kecil ya, hanya 1 juta. Kemudian ini pendapatan keuangannya ada jasa giro dan bunga pihak berelasi. Ya, jadi paling besar memang pendapatan dari penjualan ikan ya. Kemudian kinerjanya kalau kita lihat ini sejak IPO naik ya, masih naik, ini masih naik ya. Jadi baru sebentar datanya masih sedikit naik ya untuk annualized 2023 ini. Prediksinya turun dari 2022 namun masih naik dari 2021 ya, 393 miliar estimasinya ya. Nah, untuk struktur pendapatannya gimana? Struktur pendapatan ini sayangnya turun terus ya teman-teman ya. Baik secara laba kotornya ini turun terus sejak IPO ya. Meskipun pendapatannya naik, namun laba kotornya atau gross marginnya tergerus dan di 9 bulan pertama 2023 ini juga turun lagi. Ya, laba usahanya ini sempat naik, kemudian ini turun lagi. Ya, ini sempat naik juga di 2022, kemudian turun lagi. Ya, jadi ini tipis sekali teman-teman ya. Untuk laba kotornya aja sudah 7,2%. Laba usahanya ini tipis sekali, hanya 0,4% dan laba bersihnya 0,3%. Ya, ini rentan mengalami kerugian ya teman-teman ya, karena sangat tipis sekali. Nah, kemudian untuk detailnya ini teman-teman ya, untuk pendapatan 9 bulan pertama 2022 ke 2023 ini masih naik 17,8%, namun sayangnya beban pokok penjualannya naiknya lebih tinggi, ya 27,6%, sehingga labanya malah turun. Ya, labanya jadi turun 41,3% dan laba bersihnya pastinya turun juga lebih dalam minus 93,4%. Ya, karena beban usahanya juga naik. Ya, karena tadi kalau misalnya labanya tipis, ya beban usahanya naik tipis aja atau tetap gitu ya impact-nya besar ya ke laba bersih. Nah, untuk valuasinya sendiri karena ini baru setahun ya, jadi saya menggunakan format seperti biasa. Saat ini PBV-nya masih di 1,39 ya, meskipun harganya sudah 50 tapi PBV-nya masih di 1,39. Dan pairnya annualize ini 232,04. Jadi ini lama sekali ya. Untuk balik modal itu butuh 2 abad, 32 tahun. Jadi perusahaannya memang mahal ya untuk dengan kondisi saat ini. Ya, PBV-nya masih juga di atas 1, harga 50 dan pairnya kecil ya. Untuk ROE-nya earning yield sendiri 0,9%. Jadi ini sangat mahal. Ya, bahkan ini menyamai bunga tabungan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membeli saham ini di harga saat ini itu akan mendapatkan return seperti teman-teman meletakkan uang teman-teman di tabungan salah satu bank gitu ya. Bunga tabungannya kira-kira seperti ini. Ya, namun bedanya kalau di tabungan bisa teman-teman ambil sewaktu-waktu. Kalau teman-teman belikan saham ini ya uangnya nggak bisa dicairin karena lagi posisinya gocap ya atau 50. Nah, berapa harga wajarnya berdasarkan earning yield ya? Harga wajarnya itu hanya 1 sampai 2 rupiah saja ya. Ini harga wajar kalau misalnya mau earning yield atau return setahunnya itu dari perusahaan ini adalah 10 sampai 15%. Harga saat ini 50 itu kemahalan 2.200% sampai 3.300%. Ya, jadi ini sangat mahal.
secara valuasi. Kemudian dividen ini belum pernah membagikan dividen ya, dan di tahun 2024 pastinya juga tidak mungkin membagikan dividen. Ya, untuk kesehatan finansialnya ini cukup oke ya, karena quick ratio-nya ini di atas 1. Kemudian karena ratio juga di atas 2, di atas 3 bahkan. Debt to equity ratio-nya juga kecil sekali ya, 0,0 hampir tidak ada. Jadi satu-satunya fundamental yang bagus hanya di poin kesehatan finansialnya yang bagus. Namun untuk kinerjanya tadi labanya tipis ya, dividen belum pernah bagi taham, kemudian valuasinya sangat mahal. Untuk seasonality ini baru 1,5 tahun ya, jadi belum stabil. Cuma kalau kita lihat di bulan Juli ini sudah 2 kali lewat ya. Harapan ya mungkin dari seasonality mungkin bisa naik di bulan Juli, tapi kita nggak ngerti ya, karena seasonality dan technical itu kan hanya mengikuti fundamental dan bandarmologi saja. Jadi kita cek aja ke bandarmologinya. Ini adalah struktur kepemilikan sahamnya. Ada PT Asa Fortuna Corpora, ini pengendalinya, Inti Sukses Internasional, ada CGS CIMB Sekuritas, ada Ervin dan Erlin Sutioso, ada PT Mestika Arta Dirga. Ya, ini yang dipegang masyarakat 25% dari 5 miliar. Peran investor asing di saham ini tidak begitu besar ya, bahkan di Januari ini, hari ini tanggal 2, pertama tidak ada transaksi investor asing di sini. Untuk kepemilikan retail dari November ke November ya, karena yang Desember belum muncul. Jadi ini minus 37, sebenarnya nggak bergerak kemana-mana ya. Namun kalau kita cek ya, jumlah lembar sahamnya justru malah turun. Ya, dan average per share-nya juga turun. Value per holdernya ini turun ya. Kemudian total value-nya juga turun teman-teman ya. Total value itu turun dengan asumsi harga saat ini ya 50 ya. Jadi ini bukan harga November 2022, bukan ya. Ini harga dikali 50 harga saat ini. Jadi ini terjadi penurunan value di investor retail lokal. Ya, artinya pastinya sedang ada yang membeli di luar investor retail lokal. Nanti kita akan cek ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita cek ya, investor retail lokal, ini kepemilikan 5 miliar, ini semuanya bisa ditransaksikan di bursa ya, 100% termasuk pengendali. Kalau kita lihat di sini, kepemilikan terbesar ada di lokal corporate, di mana ya pasti tadi itu PT-PT yang saya sebutkan ya, pengendali dan PT-PT yang ada di struktur pemegang saham. Kemudian sisanya adalah lokal ID, di mana lokal ID ini terbesar kedua dan sisanya nggak ada nih teman-teman ya, kecuali ada satu sekuritas lokal yaitu nanti ada di slide berikutnya ya. Dan saya cek ini kemungkinan sekuritasnya ini adalah, ini kemungkinan teman-teman ya, saya nggak memiliki data yang valid. Namun kemungkinan ini adalah saham repo atau saham gadai ya. Jadi sekuritas ini menerima saham gadai ya, dari siapa nanti akan dicek. Ya, kesimpulannya di sini ini seandainya ini adalah gadai, teman-teman. Ini adalah gadai, berarti kan bukan distribusi atau akumulasi ya. Dan yang gadai itu adalah dari lokal corporate. Ini kalau saya masukkan ke sini, sebenarnya secara perpindahan sahamnya ini jangka panjangnya sedang akumulasi, karena investor retail lokal ini mulai 7 bulan terakhir mulai turun ya, 7 bulan terakhir mulai turun, dan lokal corporate naik kalau tidak ada yang asumsi saya ini tidak ada yang repo ya, jadi sedang akumulasi. Nah ini ya, ini adalah sekuritas yang menerima 8% CIMB Sekuritas Indonesia. Siapa yang menjual ini adalah PT Mestika Arta Dirga, tadi salah satu PT ya. Ini kemungkinannya adalah repo ya, tapi saya tidak memiliki data yang valid ya, ini hanya dugaan saya. Untuk pola saham on to date ini per tanggal 2 Januari ini terlihat distribusi meskipun kecil ya, hanya 2 juta rupiah. Ya, satu broker yang menghandle semua membeli ini saham-saham ya investor retail lokal ya, masih distribusi. Untuk technical ke depan, nah ini volumenya per hari kecil sekali, hanya 1,4 juta per hari ya, rata-rata 20 hari terakhir. Nah, kira-kira kapan nih saham ini bisa naik? Ya, apa yang bisa menyebabkan saham ini naik? Yang pertama, tadi dari sisi fundamental sangat jauh sekali ya. Sehebat apapun kenaikan atau kinerjanya itu, saya rasa masih terlalu mahal valuasinya ya. Tadi kita lihat, bahkan di 50 aja itu PBV-nya masih 1 ke atas, dan harga wajarnya itu jauh ya, 1 sama 2 rupiah dengan kondisi saat ini. Jadi
butuh butuh suatu loncatan yang luar biasa dari sisi fundamental untuk bisa meningkatkan harga sahamnya ya dari sisi fundamental. Ya, jadi saya rasa mungkin dalam waktu dekat fundamental tidak akan banyak membantu. Jadi harapannya adalah hanya di sisi bandarmologi. Ya, di mana tadi ada saham biasa di bandarmologi juga kalau dugaan saya benar itu adalah saham repo ya kemungkinan akan cukup lama ini saham ber, eh, tidur di 50 ya. Kecuali ada kepentingan yang mau keluar. Ini ya seperti itu aja ya. Jadi ya, misalnya ada orang-orang penting ya, pemegang saham yang besar mau exit atau mau menjual sahamnya lewat pasar reguler, pasti harganya akan dinaikkan ya supaya dia bisa keluar ya dan pasti akan dinaik turunkan supaya investor retail tertarik ya. Kira-kira hanya dua itu saja ya, hanya satu itu aja ya kemungkinan harga ini bisa naik ya. Jadi nanti ketika sahamnya bergejolak, nah itu berarti kemungkinan besar ya akan ada yang exit ya. Nah, hati-hati jika yang exit sudah selesai, pastinya dia akan kembali lagi ke harga 50. Kira-kira seperti itu. Uh, ini adalah risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya juga naik, namun valuasinya terlampau mahal ya. Kemudian tidak rutin bagi dividen ya dan kemungkinan tidak mungkin bagi dividen juga dalam jangka waktu dekat. Berpotensi naik di bulan Juli ini pun juga tergantung ya nanti teman-teman ya dari tadi bandarnya seperti apa. Dan di sini pengendali utamanya adalah bandar utamanya adalah pengendali perusahaan teman-teman ya. Karena tadi kalau kita cek strukturnya ini hanya ada di lokal corporate dan investor retail lokal plus tadi sekuritas lokal. Ya, cuma itu aja. Jadi tergantung sama pengendali perusahaan sama dengan pengendali harga saham juga. Ya. Nah, kemudian ini Desember ke Desember tadi secara setahun masih akumulasi. Ya, 2 Januari terlihat distribusi 2024 dan teknikalnya tidur di 50 ya. Untuk potensi naiknya tadi saya sudah sebutkan. Hanya berharap dari pengendali perusahaan yang sekaligus secara tidak langsung dia adalah pengendali atau market maker dari sahamnya sendiri karena strukturnya seperti itu ya meskipun pastinya nggak boleh seperti itu ya harusnya pengendali perusahaan ya fokusnya adalah ke fundamental. Oke, untuk harga saham diserahkan ke mekanisme pasar biasanya seperti itu. Namun kan pada faktanya strukturnya memang pengendali perusahaan adalah pengendali saham juga di saham ini. Jadi tergantung dari pengendalinya nanti ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video ASA ya. Ini bukan sekali lagi disclaimer ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham ASA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham ASA ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.